kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri dan tidak ada sekutu baginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Semoga Allah berkahi saudaraku seiman. Banyaknya umat Islam yang tidak memahami apa itu rezeki. Mereka hanya terfokus rezeki itu ke masalah duit, pakaian, makanan, rumah, kendaraan, hanya sekitar materi saja. Dan banyak hal yang lain yang mereka tidak anggap rezeki. Kita akan sebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Yang pertama, teman-teman sekalian, surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya teman-teman sekalian, aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Apa yang aku perintahkan, mereka jalankan. Yang aku bolehkan, halalkan, silakan nikmatin. Dan apa yang aku larang, semua ditinggalkan. Apa yang aku haramkan dijauhi. Itu makna daripada sembah. Aku nggak ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah kepadaku, mengabdi. Dan aku tidak pernah, kata Allah, ini di ayat 56, ayat 57-nya, aku tidak pernah meminta kepada mereka balasan rezeki. Allah nggak minta. Kata Allah, ma uridu minhum min rizq. Saya tidak butuh dari mereka rezeki itu. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Saya juga tidak ingin minta makanan dari mereka. Lalu Allah tutup di ayat 58, dan ini saksi bahasan kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah Razzaq. Razzaq ini teman-teman sekalian dalam bahasa Arab masuk dalam lingkup luasnya, semua kebutuhan. Kalau kita bicara masalah substansial kebutuhan, maka dikatakan razik. Sifat Allah juga razik. Kalau kita masuk ke dalam substansial kebutuhan, misalnya makanan saja, atau minuman saja, atau oksigen saja, atau cahaya saja, masuk substansial bisa dikatakan razik. Tapi kalau kita mengatakan sosok pencipta yang selalu menyiapkan segala kebutuhan secara global dan tidak pernah habis stoknya, maka bahasa Arabnya Razzaq. Dan Allah mengatakan innallaha huwar razzaq. Allah itu adalah Razzaq, pemberi rezeki yang tidak pernah habis stoknya, dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Seorang syekh doktor di Ummul Qura, beliau pernah bercerita dalam salah satu ceramahnya, dan beliau berkata, ada temannya di Jeddah, seorang pengusaha, lagi naik mobil sama-sama. Kemudian temannya mengatakan, akhi, saudaraku, apa saran anda? Apa doa yang saya ucapkan supaya Allah selalu menambah rezeki saya? Kata dokter ini, saya tidak mengingat pada saat itu apapun doa tertentu, tapi saya tiba-tiba teringat surah Az-Zariyat ini, ayat 56 sampai 58. Dia bilang, saudaraku, dia bilang, akhi, coba bacalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Saya tidak pernah minta rezeki dari mereka, dan saya juga tidak minta mereka memberikan makan kepada saya. Innallahu war razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya, dan sebaik-baik tempat bersandar. Coba kau baca dalam doamu, ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki dan sebaik-baik tempat bersandar, urzukni, berikan saya rezeki. Kata dia, kemudian berpisahlah kami. Sebulan kemudian saya ditelepon sama teman saya, karena yang satu tinggal di Mekah, syekhnya, yang ini tinggal di Jeddah, lumayan 80-90 km jaraknya. Maka temannya telepon mengatakan, akhi, jazakallah khair, semoga Allah balas dengan kebaikan. Selama sebulan saya amalin tuh. Saya selalu bilang, ya Razzaq dzul quwwatil matin urzukni, selalu saya ucapkan. Dan sekarang Allah membuat, ya, zat yang maha Razzaq, memberi rezeki, dzul quwwatil matin, sebaik tempat bersandar, memberikan keuntungan buat saya 1 juta rial, gitu. Jadi dia mengamalkan masalah memanggil Allah, dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kita kalau menggunakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah kita ikutkan dengan doa setelahnya. Seperti misalnya,
Ya Rahim irhamni, Ya Ghafur ighfirli. Kita ikutin dengan begitu, termasuk Ya Razzaq urzuqni, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan doa-doa seperti ini. Yang kedua teman-teman sekalian, dalil disebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. Dan ini sebaik-baik bukti panduan adalah Al-Quran. Al-Quran menceritakan kepada kita, surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Kemudian memberikan rezeki kepada kalian, memenuhi semua kebutuhan kalian. Kemudian akan mematikan kalian, akan tiba saatnya ajal datang, kalian akan mati. Kemudian membangkitkan kalian, menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Bedanya antara rezeki orang beriman dengan rezeki orang kafir di berkahnya. Ini bedanya di sini. Karena orang yang beriman hanya disuruh oleh Allah mengambil rezeki yang baik saja. Bahasa agamanya halal. Halal itu maksudnya yang dibolehkan oleh Allah dan ikut dengan thayyib, berkualitas. Jadi yang berjatuhan pun datang kepada kita makanan, ternyata tetangga berikan kepada kita dari uang haram misalnya, dari hasil zina, kita berhak untuk menolaknya. Sudah datang kepada kita, kita berhak menolak karena kita tahu ini nggak baik. Allah Subhanahu wa taala hanya mau kita memetik buah-buah yang berkualitas. Yang rusak jangan diambil. Minimal bonyok aja sedikit, ada ulatnya, jangan diambil. Kalau orang kafir semuanya diambil, mau busuk mau enggak semua diambil sama dia. Dia nggak mau tahu halal haram, nggak tahu. Ini contoh rasional memahami rezeki, gitu kan? Jadi ini kata kunci untuk memahami rezeki itu. Mari kita masuk sekarang ke 15 kiat mempertahankan rezeki dan menambahnya. Yang pertama teman-teman sekalian, hal yang kita tahu semuanya tapi masih jarang orang melakukan adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Para ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh yang sudah faham wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka selalu lisannya kalau lagi tidak ngomong sama orang dua hal, Alhamdulillah atau Astaghfirullah. Terus begitu. Sampai mereka itu kalau lagi jalan dari rumahnya ke tokonya di Baghdad dulu, di Irak, di Madinah, di Mekah, di tempat-tempat mereka mau buka usaha, atau mereka dari rumahnya menuju ke masjid mau mengajar, maka selalu lisannya Alhamdulillah, 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 non-stop. Atau mereka mengatakan Astaghfirullah wa atubu ilaih, Astaghfirullah wa atubu ilaih, terus gak pernah berhenti, gitu kan. Maka mereka terus bersyukur. Makanya dengan syukur ini kita sudah sentil sedikit gambarannya kemarin. Saya sudah berikan gambaran kalau dengan kalimat Alhamdulillah ini sebenarnya password untuk menambah rezeki. Ucapkan itu selalu. Bangun tidur suruh baca Alhamdulillah, habis makan Alhamdulillah, habis minum Alhamdulillah. Selalu ditekankan untuk ucapin itu. Maka mestinya kita ucapkan. Sayangnya kita sangat jarang sekali untuk mengucapkan kalimat ini. Bahkan teman-teman sekalian, habis sholat wajib saja, yang ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu dia genapkan 100-nya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat nih? Padahal kalau untuk baca ini saya pernah pakai durasi menit, teman-teman sekalian. Baca dengan sangat tenang pun itu 7 menit sudah selesai sebenarnya. Baca ayat kursinya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya, dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Maksimal 7 menit. Tapi pertanyaan, siapa yang dapat nih? Karena banyak orang tidak menganggap penting untuk mengucapkan zikir kepada Allah, terutama masalah Alhamdulillah. Maka mereka buru-buru sekali. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Apa ini? Bagaimana bisa dapat gitu kan? Bagaimana kalau seandainya Anda sedang kerja di perusahaan ingin minta dinaikkan gajinya? Bagaimana tulisannya itu, permohonannya kepada yang terhormat pimpinan perusahaan, dirut ya di tempat saya telah mengabdi selama 10 tahun, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya, perusahaan ini juga baik, saya berharap bisa dinaikin 1 tingkat jabatan saja, atau dinaikin gaji saya sekian persen.
Atas kerjanya kami ucapkan terima kasih, taruh di ruangan birutnya. Kira-kira berani nggak pegawai ini ketuk-ketuk, mana tadi kemarin tuh yang saya sudah ajukan, gitu kan? Nggak bisa, nunggu sebulan belum datang, sabar. Kenapa? Kalau doa rewel gitu. Mestinya sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kebutuhan kita kok. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya. Bahkan kita tidak minta pun Allah tahu kebutuhan hambanya, gitu kan? Allah tahu kebutuhan hambanya. Jadi harusnya bersyukur teman-teman sekalian. Kita biasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir. Nanti kita tarik ke Indonesia ini contohnya. Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Berjalan waktu, ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka, akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan. Lewatlah dua orang yang fasik. Fasik ini muslim tapi banyak dosanya, nggak memikirkan masalah, nggak takut dengan akhirat, nggak takut dengan dosa-dosanya, nggak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan 5 menit saja, itu ada 10 orang lewat. Dari 10 orang ini, 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam, seorang muslim berikan salam ke kuburan, sunnah Nabi. Gitu. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu, lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia, 5 menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari 10 orang yang lewat, selain memberikan salam, ada 2 orang nitipin duit. Masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya, sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan, lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburannya sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang titipin fulus, duit lagi. Kalengnya penuh, gitu kan? Wah, ini proyek nih. Beli tanah di sekitarnya, bebasin tanah itu, bangunin masjid. Dan sekarang teman-teman sekalian, masjid itu bisa menampung sekitar 1000 orang, dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi. Setiap hari orang berbuat kemusyrikan, minta-minta sama kuburan tersebut, berharap bisa diberikan keselamatan lah, kalau menikah bisa berkah lah, minta sama kuburannya si syekh ini, dan diistilahkan dengan Syekh Badawi. Ini bukan syekh, bukan seorang alim dulu. Sedangkan orang alim aja nggak boleh, apalagi bukan orang alim. Sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman, maaf, di Indonesia yang masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu tokoh madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan, walaupun itu adalah orang alim. Sementara di dalam kuburan adalah manusia seperti dia, sama, yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW saja kita masih kirimin salawat untuk beliau. Apa itu salawat? Tambahan rahmat dari Allah SWT. Nabi yang sudah diampuni dosanya. Para sahabat orang soleh kita masih mengatakan radhiyallahu anhum, kita doain. Bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain? Sesoleh apapun mereka kita harus doain. Itu sunnah Nabi SAW gitu kan. Subhanallah, saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini. Ada satu masjid tua sekali. Saya sholat di situ dan ini bekas peninggalan kerajaan. Begitu saya keluar dari masjid itu, ada satu ruangan rupanya di sebelah kiri masjid, kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam, dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya. Lalu kemudian ditutup pintu tersebut, dia sambil nunggu. Saya lewat terus saya tanya teman saya, ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan. Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya. Terus apa yang dilakukan? Dibukain pintu sama dia, sebentar, nanti antum lihat ada 5 orang yang keluar, di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut, nanti gantian lagi 5 orang lagi masuk antri. Begitu terus, gitu kan. Dan akhirnya penjaga kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau mestinya mereka mengirimkan doa untuk orang mati, bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Fabtagu indallahi rizq, hanya mintalah kepada Allah satu-satunya rezeki itu, wa'buduhu, dan patuhlah padanya. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan.
Washkuru lahu, ini saksi bahasan kita. Dan syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepadanya nanti. Saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian statement yang menarik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya selalu senang dan tenang. Saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun. Mau sehat, mau sakit, ya, mau kaya, mau miskin, sudah saatnya mati akan mati. Maka saya tidak perlu repot dengan itu. Saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan, tinggalkan keburukan, udah sampai ajal datang. Allah berfirman, ya bna Adam anfik alaih. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Sedekahin dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan, maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna balasan dari Allah. Coba renungi perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam. Salah satu sahabat dari 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwah, ulama besar, gitu kan, dari tabi'in. Urwah mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, keluarkan di jalan Allah sedekah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Janganlah seseorang di antara kalian, ya, memberikan untuk Allah di jalan Allah. Orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu. Yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum. Mestinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi itu, malah lebih hebat daripada itu. Pilihin buah yang paling bagus, kemas yang paling bagus dan seterusnya. Mestinya begitu. Tapi seperti itulah manusia, karena tidak paham teman-teman sekalian. Sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak. Ini satu hal yang harus digarisbawahi, dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita keluarkan. Ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman muhasabah nih. Kalau celengan masjid lagi lewat dan Anda punya 1000 baru 1000 tua, yang mana ditaruh? 1000 tua. Kenapa 1000 tua yang ditaruh? Karena belum tahu nih, kalau saya berikan di jalan Allah, ini akan datang responnya. 1000 baru yang kita beli air mineral di luar sana, ini pemahaman yang salah. Ini yang kita mau lurusin malam ini. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih ke jalan Allah, yang tua dipakai belanja. Mestinya begitu. Karena makin baik kita berikan, maka makin baik responnya, gitu kan? Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada 2 orang. Di zaman Bani Israel ada 2 orang. 2 orang ini bersahabat, dua-duanya punya kebun. Dua-duanya punya kebun. Kebun ini mereka lagi nunggu hujan, dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya, dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, kebun temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul, awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain nggak kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi 3. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa, membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Semua sahabat suka bersedekah, tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sedekah, luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas di satu malam, gak bisa tidur, gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya gak bisa tidur nih, belum pernah ada keuntungan sebesar ini.
Kata istrinya, lalu apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah. Saya nggak mau simpan di rumah saya malam ini. Ya, nggak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung 1 juta sudah antri sejam di bank, gitu kan. Ini nggak mau nabung, keluarin malam ini, sedekahin semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga solehah, nggak seperti sebagian muslimah. Maaf, saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu, suaminya dapat untung, sebelum disedekahin, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu. Ini enggak, istrinya mengatakan sedekahin. Ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensedekahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang 2 peti keuntungan dengan produk yang sama. 2 peti emas dikeluarin sama Abdurrahman, 2 peti emas. Hari ketiga datang 3 peti keuntungan, dikeluarkan hari keempat datang 4 peti, begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu anhu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin dibagi, itu harus pakai kampak, dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar, luka. Saking banyaknya, selalu sedekah. Setiap hari beli 33 budak dibebasin, setiap hari beli budak bebasin. Setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan Madinah. Lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan. Ini nggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini, teman-teman sekalian. Dalam hadis yang dikatakan sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman pada Allah, anfiku, keluarkan mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki, min qabli an ya'ti yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sebelum datang hari nanti kalian menyesal, nggak ada lagi hari transaksi, nggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan, hari kiamat. Teman-teman sekalian, maaf, kalau anda punya rezeki banyak di rekening, masya Allah, bagus. Tapi usahakan selalu ada sedekahnya. Karena kalau kita biarkan numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya banyaknya, 2 miliar, 10 miliar. Kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sedekahkan, teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun, nggak punya kegiatan amal jariah, nggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya, gitu kan? Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sedekahin dulu. Makanya kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sedekahkan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian, habis semua. Yang kau sedekahin. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sedekahin, dapat keuntungan selalu sedekahin, selalu sedekahin. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sedekah, nggak ditabung sama dia, dihabisin. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kok nggak sayang hasil kerimatmu, bukannya ditabung malah dikeluarin terus? Kok nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya, karena saya sayang jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sedekah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah itu. Kemudian dikatakan dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sedekah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul li ibadiyalladzina amanu. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman, yuqimus shalah, mereka mendirikan sholat, jaga sholat 5 waktu mereka, sholat sunnah mereka, wa yunfiku, dan mereka bersedekah, menginfakkan, mimma razaqnahum, dari apa yang kami menjadikan sebagai rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan, kita nggak mungkin sembunyikan.
tinggal mengontrol supaya tidak riya saja. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari tidak ada lagi transaksi, nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi pound sterling, nggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disedekahkan selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian, menutupi kebutuhan kalian. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki adalah fokus menikmati yang halal dan juga tayyib, dan meninggalkan yang haram. Halal artinya sesuatu yang Allah bolehkan, tayyib artinya berkualitas. Di dalam agama Islam kita disuruh nikmatin, teman-teman sekalian, disuruh nikmatin. Kita boleh punya rumah yang besar, kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh makan makanan yang bagus, malah itu dianjurkan. Tapi tidak boleh tabzir, nggak boleh berlebihan. Kita nggak boleh pelit, nggak boleh berlebihan. Kita ada di tengah-tengahnya. Kata ulama adalah la ifrat wala tafrid. Enggak pelit sekali, tidak pelit dan juga tidak terlalu berlebihan. Dia di tengah-tengah, selalu ada saja di jalan-jalan kebaikan. Dia juga penuhi kebutuhannya, dia juga bantu orang lain, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini namanya halal dan thayyib. Kata para ulama, kalau ada orang bisa membeli, misalnya kasih contoh aja, kalau ada orang bisa beli anggur dengan 50.000 per kilo misalnya, bagus kualitasnya 50.000, tapi ada anggur lebih bagus dengan 100.000 dan dia mampu beli 100.000, maka ini boleh dia beli dan itu tidak mubazir. Makanya Abu Hanifah rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 imam mazhab. Ada Hanafiyah Abu Hanifah, ada Malikiyah Imam Malik, ada Syafi'iyah Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad, ada mazhab Hanabilah. 4 ulama, 4 mazhab yang masyhur. 4 yang insya Allah dijadikan rujukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Di sini teman-teman sekalian, Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah seorang ulama besar dan faham sekali masalah ilmu-ilmu agama, dan beliau orang kaya raya, pedagang sutra terbesar di Irak pada saat itu. Satu waktu dalam majlisnya, beliau isi pengajian, ada satu orang yang hadir, pakaiannya kotor, penampilannya, rambutnya berantakan, kelihatan orang ini kayak susah gitu. Selesai taklim, orang itu masih ada. Abu Hanifah rahimahullah panggil dia, kesini. Ini muridnya kebetulan sering hadir, tapi Abu Hanifah kebetulan lihat pada saat itu dia berantakan itu. Abu Hanifah tidak pernah tanya kabarnya sebelumnya, baru kali itu. Dia datang, kata Abu Hanifah, pergilah ke mihrab, ada sejadah saya. Abu Hanifah kebetulan jadi imam pada saat itu rahimahullah. Angkat sejadah itu dan ambil apa yang ada di bawahnya. Orang itu pun datang ke sana. Sebagai murid dia patuhi gurunya, dia angkat sejadah, ditemukan ada 500 dirham. Ini banyak ini puluhan juta nilainya, gitu kan. Dia ambil, begitu diangkat dikatakan, dia bawa orang ini ke Abu Hanifah, ini silakan imam. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupan kamu. Ambil, jadikan modal, jadikan apa? Silakan. Ya Abu Hanifah mau bersedekah gitu. Orang ini tiba-tiba menjawab apa? Wahai imam, saya orang kaya. Artinya saya tidak butuh dikasih uang seperti ini, saya punya banyak gitu. Abu Hanifah malah tambah heran dan berkata, kalau kau orang kaya, mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Harus ada kelihatan nikmatnya. Kalau kau orang kaya, pakailah baju yang bagus, yang layak, sisirlah rambutmu yang rapi, pakailah pakaian yang bagus. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, dan kendaraan yang bagus, gitu kan? Tunggangan yang bagus, boleh. Tapi jangan berlebihan. Zuhud sebenarnya teman-teman sekalian adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Ini definisi yang benar. Tadi kan yang awal yang salah, meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini yang salah. Dunia boleh ditinggalkan. Karena dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu, kejar bagianmu yang Allah janjikan di akhirat, surga, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Boleh orang nikmatin dunia itu. Saya temukan data terakhir di Jepang, orang-orang Jepang asli pun kalau masuk supermarket mereka mencari makanan-makanan yang sudah dikemas itu yang ada label halalnya. Karena mereka tahu kalau halal pasti jauh dari hal-hal yang buruk. Orang non-muslim yang menyembah matahari sekarang cari makanan halal. Emang sudah begitu? Bagaimana anda orang muslim kalau tidak cari yang halal? Mestinya begitu.
Yang keempat teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki kita adalah memperbanyak istighfar. Secara khusus masalah istighfar. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah, belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan. Karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menahan. Bisa saja kita mau coba masuk proyek, gagal, coba istighfar kepada Allah SWT. Kan? Jadi memang ada dosa yang mengganjal, intinya begitu. Pernah ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Datang 3 orang ini, dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada 3 orang datang satu hari, antri di rumahnya. Yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustadz, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi belum dapat anak. Sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak. Kami sudah ikhtiar ke tabib ini, minum itu, tapi belum juga Allah takdirkan. Apa saran anda? Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, bukan kerjakan istighfar, perbanyak. Terus lisanmu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah terus ucapin, jangan berhenti. Gitu kan? Maka kemudian keluar orang tersebut. Masuk orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, sakit terus. Kalau sakit saya sampai nggak bisa tahan, rasanya pengen mati saja kena sakitnya. Sudah coba berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Amalin, pulang. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja banting tulang. Mayoritas waktu saya sehari kerja keras, tapi saya tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kota itu, di kota Basra di Irak. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang ini. Lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya, wahai suamiku, ketiga orang ini tadi butuh, satu mungkin dikasih modal, mungkin satu ditunjukkan tabib yang tepat, mungkin obat. Kenapa anda cuma suruh istighfar saja? Kenapa enggak istighfar diikutin dengan yang lainnya, dikasih modal, dikasih obat? Kata Hasan Basri, wahai istriku, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar dan sekarang tinggal mereka terbuntu, tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh ini surah nomor 71 ya. Ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar kata para ulama tafsir bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari 4 madhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Madhab yang keempat, Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini, nggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan isya dia ikut sholat. Selesai isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid, mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang, dekatin. Wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab 3 artinya. Bisa satu dari 3. Bisa orang tua, syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi syekh dianggap orang alim. Bisa saja orang tua, gitu kan.
Dipanggil, hai Syekh, orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi, nggak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu nggak ada penginapan-penginapan kayak kita sekarang, banyak hotel segala gitu. Kata marbotnya nggak bisa, masjid nggak boleh tidur. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad, kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot, masya Allah, istiqamah nih gitu. Keluar dari masjid, ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad lihat orang yang sudah pergi, Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wahai Syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat nginap. Nggak bisa Syekh. Teras pun nggak boleh, peraturan. Ini saya bilang tadi istiqomah luar biasa. Imam Ahmad bilang saya didorong-dorong ke jalanan, Waktu saya lagi didorong ke jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, Syekh, dipanggil Imam Ahmad, silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini, ini kios saya, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang, ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lisannya nggak pernah berhenti nih, astagfirullah wa atubu ilaih, kecuali Imam Ahmad bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti istighfar lagi, selalu begitu. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang, sudah lama, dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad, sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik, dia bilang, sudah lama, dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, ma thamaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Loh ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Yang kelima teman-teman sekalian, untuk mendatangkan rezeki adalah ketakwaan. Takwa sudah saya jelaskan tadi subuh tentunya, tapi kita ringkaskanlah kepatuhan kepada Allah. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Allah bilang tinggalkan, tinggalkan. Wajib atau sunnah kerjakan semua. Yang haram dan makruh tinggalkan. Udah, hidupnya untuk agama sudah. Ini namanya takwa. Orang yang bertakwa Allah janji untuk berikan kepadanya rezeki. Di antaranya dalilnya adalah surah At-Talaq. Ini sudah tadi pagi kita jelaskan, At-Talaq surah 65, ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang luas dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Gitu kan? Jadi jelas sekali takwa akan mendatangkan rezeki itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah. Ada beda tawakal dengan tawakul. Tawakal ini teman-teman sekalian menyerahkan hasil usaha kita, ya, menyerahkan hasil setelah berusaha. Kalau tawakul menyerahkan, ya, sebelum ada usaha. Contohnya begini, ada riwayat Bukhari menjelaskan ada seorang sahabat Badui dari padang pasir, sahabat Nabi SAW, datang bawa untanya, datang ke masjid ingin dengar ceramah. Begitu tiba depan masjid, dia tidak mengikat untanya, dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Dia nggak ikat, dibiarin untanya. Lalu dia masuk ke dalam masjid. Begitu masuk kakinya dalam masjid, baru satu kakinya masuk ke masjid, yang satu masih di luar, untanya lari. Dikejar sama dia. Unta ini teman-teman sekalian hewan yang susah sekali untuk ditangkap. Karena unta ini bisa hidup di padang pasir 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum.
Lari unta itu, dikejar sama dia nggak dapat. Sudah capek dia nggak bisa dapat lagi, untanya sudah lari, dia kembali ke masjid. Pengajian Nabi SAW sudah bubar. Unta hilang, ilmu hilang. Dia masuk masjid, dia sedih. Lalu Nabi SAW tanya dia, kenapa kau? Dia bilang, ya Rasulullah, kisahnya begini. Kata Nabi SAW, kamu salah. Iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal Allah. Baru tawakal. Kunci dulu mobil dan motormu, baru tawakal. Kalau kita niatkan tawakal, Allah akan jaga. Allah SWT akan jaga. Di dalam ayat Al-Quran tadi surah At-Talaq sama surah nomor 65 ayat 3 Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kata ulama, pemberi rezekinya, gitu kan, penolongnya, gitu kan, penyembuh penyakitnya dan seterusnya. Itu namanya, itu makna daripada hasbuh. Yang ketujuh teman-teman sekalian, silaturahim. Silaturahim ini penyebab datangnya rezeki dan memperbanyak. Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang, ya. Juga tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian, pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja. 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya, ayah, ibu baik, ada kebutuhan? Oh enggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak, sudah luar biasa. Orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin. Ada seorang syekh di Saudi, di Jeddah, dia lagi isi pengajian. Kemudian saking pentingnya dia tahu ya, ini orang tua bagaimana. Dia bilang saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Dia bilang saya nggak kenal. Laki-laki ini bilang, syekh, tolong bantu saya nih, apa jalan keluarnya? Sejam lagi saya akan divonis oleh pengadilan di penjara 10 tahun karena saya difitnah. Difitnah, data-data palsu semua dikasih ke pengadilan dan saya difitnah. Apa saran Anda nih? Kira-kira apa yang saya harus lakukan nih supaya Allah bisa menyelamatkan saya? Kata syekhnya ini, saya dengar ceramahnya, dia bilang begini, menarik sekali kisahnya. Dia bilang, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata orang itu, ayah saya sudah meninggal, ibu saya ada. Kata syekhnya, kau masih bisa keluar dari pengadilan? Dia bilang masih bisa. Baik, sekarang kamu keluar dari pengadilan, singgah di restoran terbaik yang kau temuin, kemudian temuin ibumu, ajak makan siang ibumu. Kata dia, syekh, sejam lagi saya divonis penjara 10 tahun. Bagaimana bisa mau makan lagi sama orang tua? Kata syekhnya, kalau kau mau jalanin saran saya, jalanin itu. Anak ini dalam kondisi dia bingung, tidak tahu apa, maka dia pun singgah di restoran, kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Setengah jam kemudian kata syekh, saya ditelepon. Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya baru ditelepon oleh pengadilan, ternyata orang yang membuat fitnah buat saya terbongkar kedoknya dan dia sekarang akan divonis 10 tahun. Dan semenjak saya masuk di sini, saya makan sama ibu saya, sekarang saya depan ibu saya, dari pertama saya masuk terus lisannya ibu saya mendoakan, semoga kau selamat nak, terima kasih kau sudah datang bawa makanan. Hanya membawa makanan. Orang tua selalu berterima kasih dengan apapun yang kita berikan sedikit. Ada seorang anak di Jeddah meninggal dunia. Seorang syekh lagi sholat, suaranya insya Allah bagus sekali kalau dia jadi imam. Dia juga kalau khutbah, hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat, khusyuk. Jadi dia ikhlas sekali gitu. Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya. Saya lagi jadi imam, di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang, lalu saya salam, saya tanya, saya pakai mic. Kenapa itu, ada apa? Dia bilang, syekh, ada orang jatuh. Kata syekhnya, berikan dia ruang biar dia bernafas dan tolong antar. Beberapa ikhwah tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar, kata dokternya, orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata syekhnya, ini jelas-jelas husnul khatimah. Hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur, dan juga dia mati dalam keadaan sholat. Jelas dari ibadah, apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, datang adiknya mengambil jenazah kakaknya. Lalu saya bilang, ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini karena dia mau sholat dengan saya.
dia mau dengar ceramah, dia mau dengar suara bacaan Al-Quran, maka saya minta tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya, baiklah silakan. Datanglah Syekh ini ke rumahnya, dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama, dan disunahkan 3 malam takziah. Malam takziah pertama kata Syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan, tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata Syekhnya, saya tanya adiknya, kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhahi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini? Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal, ibu kami masih ada hidup, dan kami 6 orang bersaudara semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami, pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki ngurus gitu, orang tuanya, ibunya dirawat betul sama dia. Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin, sampo, sabun semua dia yang siapin, semuanya diperhatikan. Maka kata Syekhnya, pantas Allah tutup dengan husnul khatimah, pantas Allah tutup dengan itu. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya, di sini sering diterjemahkan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya, karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi. Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim, dengan ada orang lain punya umur 60 tahun tidak silaturahim, kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial, Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim. Yang ke-8, haji dan umroh. Haji dan umroh. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada kelebihan rezeki selalu lowongkan. Karena kata Nabi SAW, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan rutin akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah doa. Berdoa kepada Allah SWT, selalu ikutkan dengan doa. Makanya kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu padaku, aku akan menjadi pencukup bagimu. Tapi kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku akan biarkan kau dengan nasibmu. Saya ingin ringkaskan sebuah hadis Nabi berbunyi, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan berikan melalui 3 tahapan. Bisa dikasih langsung Allah kasih, ya Allah sembuhin, ya Allah berikan rezeki, Allah kasih. Atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, nanti ada orang hari kiamat datang diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada malaikat, pahala apa ini? Kayaknya kami belum pernah kerjakan nih. Kata Nabi, kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan balasannya di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia, semua akan panen. Dikasih langsung, dihilangkan musibah atau panen hari kiamat. Maka mereka semua berharap semua doa yang pernah dipanjatkan di dunia tidak diberikan waktu itu di dunia, dan mereka terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Yang ke-11, menikah. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki. Pasti kasih rezeki. Dijamin oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Yang pertama adalah mujahid di jalan Allah. Pergi berperang di jalan Allah, biar cuma modal baju di badan tuh, pasti hidup tuh. Yang kedua, mukatab. Mukatab ini istilah bagi hamba sahaya. Dalam Islam ini ada hukum hamba sahaya ya. Mukatabah ini, si budak datang kepada tuannya, muslim berkata, saya ingin bebas dari keterbudakan. Apa syaratnya? Tuannya bilang, boleh, kau bayar 10 juta rupiah. Lalu budaknya bilang, baiklah, saya cicil setiap bulan 1 juta boleh? Kata tuannya boleh. Selama 10 bulan dibayar, maka dia bebas dari keterbudakan. Ini namanya mukatib. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah karena meninggalkan perbuatan yang haram, dibukakan rezekinya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-12 ya, adalah memiliki ilmu, pengetahuan. Dan ini harus kita kuasai ilmunya. Kemudian yang ke-13 teman-teman sekalian adalah memiliki persahabatan dan komunitas yang sehat. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Komunitas, kita berteman sama pengusaha-pengusaha, kita jadi termotivasi untuk itu. Berteman sama pengangguran, kita akan jadi pengangguran bersama mereka. Makanya perlu membentuk, dalam bahasa Arab namanya bitana salihah,
lingkungan yang sehat. Selanjutnya, yang ke-14 teman-teman sekalian adalah memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang ke-15 ya. Ini sebenarnya ada 20 poin, tapi saya belum susun semua lengkap. Adalah kejujuran ya. Kemudian juga afaf. Afaf ini teman-teman sekalian tidak membuka pintu merengek, minta-minta, mengemis. Tidak membuka pintu mengemis. Kalau jujur, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi seorang pedagang dan pembeli serta pemilik utang yang jujur. Di sini kata ulama hadis, dimaksud diberkahi adalah Allah akan lipat gandakan tambahan rezeki bagi pedagang, pembeli dan pemilik utang yang sedang utang yang jujur. Ini termasuk dalam hadis yang dikatakan tadi. Kemudian afaf, tidak mengemis, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya, tidak minta-minta. Lain ini minta, ini mengemis ya. Beda kalau antum sedang nawarin proyek untuk investasi, itu lain. Ini bukan ngemis namanya, ngajak orang untuk investasi, ngajak kerjasama lain. Ini memang ngemis. Lalu dia beli rumah dari kemisannya, dia beli makanan dari kemisannya. Ini semua hal yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya, tidak ngemis, kecuali Allah akan bukakan untuknya pintu kekayaan. Pintu kekayaan. Jadi ternyata dengan mulia, maka kita bekerja, dengan kita hasil kita sendiri, maka insya Allah Allah SWT akan bukakan pintu-pintu kekayaan. Allahu alam. Jadi ini teman-teman sekalian 15 kiat bagaimana kita menjaga dan mempertahankan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan semoga saja apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Baik, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.